yang diterbitkan oleh SIP Publishing pada hari ini, Kamis 16 Februari 2023. Perkenalkan, saya Sinta akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya acara hari ini boleh berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kawan sastra, perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan puisi yang akan menyelingi setiap mata acara. Sekapur siri dari penyair, bedah puisi, diskusi, foto bersama, serta penutup. Nanti sebelum akhir acara juga akan ada prakata dari penerbit dan juga pengumuman bagi Bapak Ibu yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari penerbit nanti di akhir acara. Maka mari kita ikuti acara ini dengan setia dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Bapak Ibu, saudara-saudari kawan sastra, dengan puisi kita belajar menjadi manusia dan menemukan kembali kesegaran jiwa. Pada malam hari ini, kita sangat berbangga karena Bapak Kurnia Effendi telah hadir bersama kita. Beliau merupakan sastrawan yang karya-karyanya baik cerita pendek dan puisi telah dimuat di berbagai media massa. Pada malam hari ini, beliau berkenan membaca puisi yang berjudul Daun Pintu, karya Tengsu Cahyono. Kepada Bapak Kurnia Effendi, kami persilahkan. Bisa unmute dulu, Bapak. Nah, sudah ya? Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan saya pertama-tama mengucapkan selamat untuk Profesor Tengsu Cahyono nih, sahabat yang mulai berkenalan akrab dari negeri Poci. Saya membacakan puisi ya. Baik, saya masih pakai kacamata. Ini dari buku pelajaran menggambar bentuk. Ini sebenarnya dekat dengan dunia saya seni rupa ya. Daun Pintu, karya Tengsu Cahyono. Sebagai daun, ia tak memiliki klorofil. Tempat energi diolah sebelum dialirkan. Hanya setiap kali diketuk, terdengar salam hangat. Pengembara yang memerlukan tumpangan. Pengembara yang memerlukan tumpangan dan kawan berbincang. Daun pintu, dari daun pintu yang terbuka, orang bisa memandang ke dalam dan keluar. Dua dunia yang siap berpeluk, menyatukan ruang berbeda. Angin hanya lalu, tak mungkin menutup daun pintu yang setia diketuk setiap waktu. 2022. Demikian luar puisi yang saya biasa. bacakan. Terima kasih banyak Bapak Kurnia Effendi. Bapak Ibu, mohon berkenan klik emotikon tepuk tangan sebagai wujud betapa kita bersorak-sorai. Walaupun acara pada malam hari ini dilaksanakan secara virtual, namun kita tetap riuh bertepuk tangan. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Kurnia Effendi. Bapak Ibu, saudara-saudari, kawan sastra, kumpulan puisi 3 bait karya Tengsu Cahyono telah diterbitkan oleh SIP Publishing. Bentar, mohon maaf. Telah hadir bersama kita hari ini sebetulnya ada Pak Indra dari SIP Publishing, akan tetapi nanti prakata dari penerbit akan kita pindah
ke akhir sebelum acara ini ditutup seperti telah saya sampaikan di awal tadi. Maka kita akan menginjak acara berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari kawan sastra yang berbahagia, konon katanya cinta datang dari mata turun ke hati. Tapi tak jarang pula cinta hadir dari hati lalu menjelma menjadi air mata. Berikutnya kita akan menyimak pembacaan puisi yang berjudul Mata dan Air Mata Puisi. Apakah kedua puisi tersebut memiliki kaitan dengan cinta yang menjadi air mata seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi? Mari kita simak bersama pembacaan puisi tersebut oleh Bapak Isbedi Setiawan ZS, yang merupakan sastrawan Indonesia yang dijuluki Paus Sastra Lampung oleh Habib Yasin. Bapak Isbedi Setiawan menetap di Bandar Lampung dan aktif sebagai pengampu lamban sastra. Berbangga hati pada malam hari ini kita dikelilingi penyair-penyair yang mendedikasikan diri untuk dunia sastra Indonesia. Kepada Bapak Isbedi Setiawan, kami persilakan. Bapak Isbedi. Ya, siap. Masuk. Halo, sampai masuk. Sampun, Bapak. Ya, siap ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat buat Dr. Tengsu Cahyono yang malam ini menerbitkan satu buku sekaligus peluncuran. Ini bagian daripada kerja di luar Tengsu sebagai seorang dosen. Mata. Aku suka matamu. Malam-malam kucuri dari tidurmu. Di toples kaca. Sepasang mata memandangku, tak seindah dalam tidurmu. Malam-malam kukunjungi tidurmu, kuletakkan mata di tempat semula, kau menolaknya. Aku mencintai gelap, terima kasih, kau telah memanggilnya. Terima kasih, kau telah mengambilnya. 2022. Air mata puisi. Serasa ikut tergelincir. Bergulir di daratan pipi, membayangkan rumah luka. Di batin yang teduh. Tetaplah berjalan, jangan tengok belakang. Tinggallah air mata di sel terkunci. Tidak perlu dibuka-buka lagi. 2022. Terima kasih, selamat buat Tengsu. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Isbedi Setiawan. Mari kita sampaikan tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari kawan sastra, selanjutnya saya akan menyampaikan biodata singkat Tengsu Cahyono sebagai penyair kumpulan puisi 3 bait pelajaran menggambar bentuk. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu? Kita bisa lihat bersama biodata Tengsu Cahyono. Tengsu Cahyono lahir di Jember 3 Oktober 1958. Beliau merupakan dosen Universitas Negeri Surabaya dan mengajar di Hankook University of Foreign Studies, Korea, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2012, beliau mendapat penghargaan sebagai sastrawan berprestasi dari Gubernur Jawa Timur. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan buku puisinya Meditasi Kimchi memperoleh anugerah Sutasoma 2017 dari Balai Bahasa Jawa Timur. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari kawan sastra, kita belajar. Ketika kita menulis, kita pasti melewati tahapan membaca, berpikir, menulis, dan berkreasi. Pada kesempatan malam hari ini tentu akan sangat berharga apabila kita belajar dari Pak Tengsu tentang bagaimana perjalanan menulisnya hingga melahirkan Bunga Rampai ini. Tentang apakah buku ini? Mari kita simak bersama dari penyair kita, Bapak Tengsu Cahyono. Monggo Pak Tengsu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat berbahagia karena pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam ruang virtual ini. Kali pertama saya mengucapkan terima kasih kepada si publishing yang telah menerbitkan buku puisi saya ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sastrawan Indonesia yang telah berkenan membaca puisi-puisi saya, lalu memberikan beberapa pernyataan yang sungguh membuat saya merasa tersanjung dan merasa tidak hidup sendiri dalam belantara sastra ini. Pada Mas Kurnia Effendi, Mas Joshua Igum, Bambang Widiatmoko, Mas Acep Damsam Nur, Agus Sarjono, dan masih banyak yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, karena pertemuan dengan mereka itulah yang membuat saya merasa tetap harus hidup dalam dunia sastra ini. Nah, puisi yang saya kumpulkan di dalam antologi pelajaran menggambar bentuk ini terdiri atas 65 puisi. Mengapa 65 puisi? Karena saya ditakdirkan pada tahun ini berusia 65 tahun. Jadi ini adalah usia-usia menjelang pensiun. Nah, supaya pensiun saya tidak begitu stres, ya saya nulis puisi. Itu. Nah, Oktober nanti saya pensiun. Lalu, tapi jabatan penyair tidak akan pernah pensiun. Itulah yang membuat saya merasa harus berumur lebih panjang lagi lewat jalan puisi ini. Dan itu yang membuat saya merasa terus bahagia, ya, karena dikelilingi oleh spirit untuk menulis puisi itu. Nah, mengapa saya menulis puisi pelajaran menggambar bentuk, ya? Karena saya merasa bahwa dalam keseharian, ya, kadang-kadang saya justru tidak akrab dengan benda-benda yang ada di sekitar saya. Jadi benda-benda itu malah saya anggap sebagai sesuatu yang tidak ada, padahal ada. Oleh karena itu saya mencoba untuk menengok kembali benda-benda itu, lalu mencoba memahami apa sih sebetulnya spirit yang diajarkan oleh benda-benda itu. Entah itu batu, sungai, dan sebagainya. Saya kali ini betul-betul belajar menggambar bentuk itu agar saya semakin akrab dengan mereka yang ada di dekat saya, tidak perlu jauh-jauh dari saya. Yang selama ini terus terang saja, mungkin sebagai pengembara saya sudah jauh berjalan. Lalu mengapa menggambar? Karena kebetulan pada antologi ini saya berusaha untuk melengkapi puisi-puisi yang saya tulis itu dengan coretan-coretan yang saya buat sendiri. Ya. Sejumlah puisi yang ada di dalamnya. Bagi saya, seket itu juga merupakan puisi. Ya. Puisi visual, puisi dengan menggunakan komposisi garis, bahkan juga mungkin komposisi warna. Itu akhirnya saya memberikan tajuk pada antologi saya ini adalah pelajaran menggambar bentuk. Nah, lalu yang ketiga yang perlu saya sampaikan, memang saya ini termasuk orang yang sangat tidak produktif dalam menulis buku, ya. Karena memang setiap kali menulis saya berusaha untuk bagaimanakah menulis yang tematis gitu, ya, yang tematis. Ya. Jadi saya misalnya membuat puisi tentang meditasi kimchi, itu tentang Korea. Saya menulis puisi tentang Felix mencuci piring, itu tentang bagaimanakah kritik
hero dalam puisi ini terhadap keadaan Indonesia dengan cara yang dengan melalui jalan puisi itu. Lalu ketika saya menulis tentang kopi, itu seluruhnya saya melakukan riset tentang kopi itu. Nah, lalu sehingga saya sulit untuk membuat puisi itu lahir sebagai sebuah buku, walaupun sepotong-sepotong puisi saya tulis, tapi sebagai sebuah buku selalu memerlukan waktu panjang. Dan yang terakhir ini saya membuat puisi pendek dan dibantu dengan ilustrasi sket yang saya bikin. Dan itulah yang membuat saya tidak sangat produktif dalam menulis. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran teman-teman yang ada di sini. Jadi ada Mas Eka Budianta, ada Mas Yusya Ugo dan sebagainya, FBD Setiawan. Lalu terlebih-lebih kepada sahabat saya, Prof. Lim Kim Hui, yang sekarang mungkin waktunya tidur ya, tetapi terpaksa harus bangun karena menemani teman-teman dalam ruangan ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan malam ini tetap memberikan spirit pada saya agar terus mencipta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Prof. Tengsu, selamat atas peluncuran bukunya di usia yang 65. Mungkin banyak yang menyampaikan kalau 65 ini usia senja, tapi tidak bagi Prof. Tengsu ya, masih tetap semangat. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kawan sastra yang berbahagia, pada malam hari ini telah hadir pula bersama kita Prof. Lim Kim Hui. Prof. Lim? Ya, saya di sini. Ya, siap. Yang akan membedah kumpulan puisi 3 bait karya Prof. Tengsu. Saya akan membacakan terlebih dahulu biodata beliau. Kita bisa membaca bersama-sama di sini. Prof. Lim Kim Hui. Beliau lahir di Air Hitam, Kedah, Malaysia. Dan pada tahun 1988 memperoleh gelar BA. Kemudian MA pada tahun 1994. Dari University of Malaya. Pada tahun 2002 memperoleh gelar PhD dari University of Hamburg, Jerman, dan menerbitkan banyak sekali buku. Kita bisa baca bersama-sama. Di sini ada Kembara Fikir di Tanah Senja, antologi puisi, Globalisasi Media dan Budaya, Pemikiran Retorik Barat, kemudian Kasih Sayang pada tahun 1988, terus menulis sampai ada banyak sekali buku yang bisa kita lihat judul-judulnya di layar Bapak Ibu. Kemudian pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2010, beliau merupakan dosen dan peneliti di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saat ini beliau merupakan profesor di jurusan Melayu Indonesia, Hanko University of Foreign Studies, Seoul. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari kawan sastra yang berbahagia, melalui puisi kita bisa mengungkapkan perasaan yang hampir tak terekspresikan. Pada malam hari ini bersama Prof. Lim Kim Hui, kita akan bersama membedah puisi yang ditulis oleh Bapak Tengsu Cahyono untuk mencoba memahami perasaan yang mungkin tak terkatakan di sana. Kepada Prof. Lim Kim Hui kami persilahkan. Selamat malam ya. Mungkin malam atau sore? Malam, Prof. Sudah malam ya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Jadi sebenarnya apa mau dibilang ya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Tengsu ya, karena memberi kesempatan untuk saya membicarakan antologi puisi beliau. Sebenarnya persahabatan saya bersama dengan Pak Tengsu memang bermula di Korea ya.
Maksudnya sewaktu Pak Tingsu berada di Korea dan kebetulan saya juga berada di sana. Dan sepanjang sahabatan ini saya sebenarnya banyak sekali juga ya membicarakan ataupun membaca dan membicarakan antologi puisi yang dihasilkan oleh Bapak Tingsu ya, bermula dari karyanya, kalau tidak salah saya kadang-kadang juga sudah lupa judulnya, Felix Mencuci Piring rasanya, kemudian diikuti dengan meditasi kimchi, kemudian kisah kopi yang menunda gerimis reda atau apa, saya juga sudah tidak begitu ingat panjang judulnya. Kemudian dari mengikat sepatu sampai membuka dan menutup jendela, kira-kira seperti itu. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk sebenarnya untuk menikmati ya, tidak terlalu membedah, untuk menikmati karya yang dihasilkan oleh Pak Tingsu yang berjudul Pelajaran Menggambar Bentuk. Ya, sepanjang mengikuti dunia kepenyairan Tingsu bermula dari Felix, saya sudah berusaha untuk mendekati antologi dan karya-karya beliau dari berbagai pendekatan. Yang pertama menggunakan pendekatan satir atau satira, kemudian diikuti dengan kalau meditasi kimchi itu saya mendekati puisinya melalui pendekatan pariwisata, kemudian diikuti dengan filsafat hidup dalam konteks esa kopinya, kemudian yang sebelum ini tentang saya menggunakan pendekatan ekfrastik yang digunakan karena Pak Tingsu mendapat ilham dan menghasilkan puisinya setelah melihat atau berdasarkan lukisannya. Dan hari ini pembicaraan kita pelajaran menggambar bentuk ini, saya lihat ada gabungan dari dunia sketsa dan juga dunia puisi. Dan dalam konteks itu berdasarkan pembacaan kepada prakata ataupun tulisan awal ya Pak Tingsu sebelum antologi puisinya, Pak Tingsu banyak membicarakan tentang pembaca. Mungkin itu juga keluhan daripada Pak Tingsu yang melihat bahwa dunia puisi ini semakin renggang, semakin seperti dipinggirkan, tidak begitu lagi mendapat tempat yang penting ya. Mungkin di dunia luar masih seperti di kalangan sastrawan masih meriah ya, masih meriah. Tetapi di dunia akademik ya, saya lihat dunia puisi ini semakin diketepikan atau dipinggirkan. Ya, saya sebenarnya pada dasarnya bukan berlatar belakang sastra dalam arti yang benar ya, maksudnya ya, jadi tidaklah berani menyatakan untuk memberi input yang terlalu besar di sini. Nanti para sastrawan Indonesia akan beranggapan seperti mengajak bebek berenang, ya, seperti jadi agak susah juga untuk memberi pencerapan. Tapi hari ini saya akan coba mendiskusikan beberapa hal ya berdasarkan tulisan saya ya yang saya tidak tahu diterbitkan atau belum bukunya, yaitu epilog yang nanti saya coba bisa sharing atau tidak. Sebentar. Host tidak memberi izin untuk membuat sharing ya. Jadi tidak bisa ya. Silakan Bu, mungkin bisa diberi kesempatan share screen ya. Sepertinya tidak bisa saya di sini, mungkin belum dibuka sharingnya itu. Host disable ya. Sudah, silakan dicoba lagi, Prof.
Bisa lihat? Belum sepertinya, Prof. Belum ya. Kelihatannya seperti tidak tidak tertangkap layarnya, screen yang mau di-share itu. Nah, sudah sekarang, Prof. Nah, sudah ya. Iya, Oke. iya. Jadi Di dalam proses tapi masih hitam ya, ya. layarnya. Oke. Jadi secara umumnya apa yang saya mau diskusikan di sini pertama, kenapa dalam antologi ini menurut saya kenapa Pak Tingsu menggabungkan sketsa itu untuk merekam ingatan ketimbang puisi. Jadi dalam kedua, apakah puisi masih berguna di sebalik banyak kritikan terhadapnya? Ini semuanya berdasarkan respon saya ya kepada bahagian awal ya, prakata, bukan puisinya, tetapi isu-isu yang dibangkitkan oleh penyair dalam bukunya itu. Ya, apakah masih berguna puisi di sebalik banyak kritikan? Ketiga, sebagai pembaca umum, maksudnya sebagai orang yang tidak begitu pintar dalam bidang puisi, saya cuba mendekati ya, apakah tema atau isi yang mungkin ya tersembunyi di balik teks dari tanggapan saya sebagai seorang pembaca umum. Jadi itu yang mau saya bicarakan. Jadi saya harus cepat juga untuk supaya waktunya tidak terlalu mepet nanti. Jadi kalau kita lihat kenapa puisi pada saya ya harus diubah bentuk ke dalam bentuk sketsa dalam konteks puisi-puisi Pak Tingsu. Sebab Pak Tingsu berusaha katanya mau merekamkan ingatan. Ya. Nah, itu tujuannya melahirkan antologi ini. Dan untuk melahirkan merekamkan ingatan, dan saya meneliti banyak karya-karya yang menyebut seperti itu, bahwa untuk merekam ingatan itu aspek visual itu lebih penting dari aspek pendengaran. Ya, ada penelitian yang menyatakan seperti itu. Jadi biasanya kita dinyatakan bahwa kita ini kalau orang itu berbicara susah untuk kita ingat. Tetapi kalau orang itu memberi sesuatu untuk kita lihat, kita lebih cepat mengingati sesuatu. Jadi itu dinyatakan oleh beberapa pendapat ya. Misalnya pendapat yang diberikan oleh penelitian di Universitas Iowa, Amy Poremba dan Jim, mereka menyatakan bahwa mengingat apa yang kita lihat itu lebih kekal berbanding dengan apa yang kita dengar. Dan biasanya puisi kalau kita bacakan itu berarti puisi itu akan masuk ke dalam ingatan kita melalui pendengaran. Tetapi sketsa itu biasanya masuk ke dalam diri kita melalui visual. Dan penulis-penulis ini juga mengutip ya pepatah Cina, katanya saya mendengar dan saya lupa, saya melihat dan saya ingat. Jadi mungkin saya lihat ya itu mungkin kekuatan antologi ini yang menggabungkan puisi dan sketsa, sehingga kan mungkin secara tidak langsung pembacanya lebih mudah ya mengingati peristiwa-peristiwa yang dibangkitkan dalam antologi puisi ini. Kemudian seterusnya saya pergi sedikit kepada bahagian filsafat kebahagiaan kecil. Saya melihat oleh karena tulisan-tulisan Tingsu yang sebelum ini agak panjang, ya, agak bersifat naratif antologi puisinya, tetapi dua antologi yang terakhir ini kecenderungan untuk menjadi kecil, ya, untuk menjadi kecil. Jadi itu apakah ini suatu tren pribadi Pak Tingsu itu sendiri atau kebetulannya? Jadi kebahagiaan kecil ini saya lihat ini sebenarnya banyak sekali juga literaturnya yang membicarakan bahwa dalam dunia kita ini sering kita mensepelekan hal-hal yang kecil. Dan itulah kekuatan yang ada dalam antologi ini, di mana Pak Tingsu sebagai penyairnya mengangkat hal-hal yang kita anggap sepele atau kecil di sekitar kita dan menggunakan hal-hal seperti itu
untuk dijadikan tema ya, puisinya. Jadi hal-hal seperti ini banyak juga dibicarakan tentang kepentingan hal-hal yang kecil ini. Misalnya Alexander von Humboldt, ya. Kemudian kalau dari aspek lukisannya, Vincent van Gogh juga menyatakan bahwa hal-hal besar tidak dilakukan secara impulsif, tetapi oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Nah, banyak ya yang membicarakan tentang indahnya hal-hal yang kecil ini. Sebab kita biasanya merasa terpekun, ya, kagum dengan hal-hal yang besar dan lupa tentang hal-hal yang kecil ada di sekeliling kita. Dan hal-hal yang lainnya. Dan konsep kecil ini kalau kita lihat ya, saya kebetulan juga pernah tinggal di Tokyo, ya, Jepang. Dan saya lihat filsafat kecil ini memang bermulanya lebih banyak dalam budaya Jepang, ya, dalam budaya Jepang. Jadi dalam budaya Jepang, sastrawan pasti tahu tentang haiku yang kecil. Jepang ini suka menjadikan hal-hal yang besar menjadi kecil, mudah untuk disimpan dan sebagainya. Jadi ada satu konsep Jepang yang agak modern, ya, yaitu Sokako. Ini konsep yang diperkenalkan oleh sastrawan Jepang, ya, Haruki Murakami. Jadi mungkin semua sastrawan pasti mungkin pernah dengar namanya. Dan juga konsep kalau di Korea itu nama konsep Sohwaken. Jadi ini konsep dalam arti dalam masyarakat yang berhadapan dengan konflik dalam masalah. Jadi latar belakang filsafat ini berkembang di Jepang dan di Korea kemudiannya. Korea ini lebih banyak seperti mengambil daripada pengalaman Jepang ini sewaktu masyarakatnya berhadapan dengan masalah ekonomi, ya. Dan saya coba lihat kemungkinan, ya, Pak Tingsu melahirkan antologi ini mungkin juga dalam keadaan konflik pandemi mungkin. Jadi itu cuma terbakkan saja. Jadi maksudnya sewaktu kita berada dalam kurungan, maksudnya terkurung. Jadi kita ada kesempatan untuk melihat hal-hal yang lebih dekat dengan kita. Kalau sebelum itu saya lihat puisi-puisi Pak Tingsu ini cenderung keluar, sebab mungkin mengembara ke sana ke sini. Tetapi dalam suasana lockdown ini di mana-mana itu, jadi kecenderungan untuk melihat dunia yang dekat sekitarnya mungkin, ya, itu cuma tebakan saya. Jadi itu mungkin secara tidak langsung memberi peluang, ya, memberi kesempatan untuk penyairnya melihat sekelilingnya dengan lebih dekat. Kalau sebelum itu kadang-kadang kita tidak peduli, kita pergi keluar pulang tidur. Jadi tidak ada waktu untuk observasi hal-hal yang kecil, ya. Jadi di Jepang ini kalau kita lihat konsep Sokako ini dikemukakan oleh Haruki Murakami pada tahun 86 dalam esainya yang berjudul Sore di Pulau Langeshan atau Langenhanse Shima no Gogo. Jadi itu sedikit latar belakang tentang bagaimana konsep-konsep kecil ini, peristiwa kecil ini memberi suatu bentuk seperti kebahagiaan kepada sastrawan itu sendiri. Ya, kadang-kadang dalam tulisannya kadang-kadang dia, ya, dengar kucing, suara kucing itu juga memberi suatu kebahagiaan bagi dirinya, memanggang roti sendiri juga terasa indah. Jadi hal-hal seperti yang mungkin kita anggap seperti tidak penting, ya, sebab itu sudah menjadi sebahagian dari kehidupan kita sehingga kita menganggap itu sebagai sudah sepertinya, sudah, ya, sepastinya begitu. Nah, itu saya lihat antologi ini menarik karena Pak Tingsu sudah mulai melihat kepada yang kecil, hal-hal kecil itu yang kadang-kadang kita lihat tidak penting. Seperti tadi yang dibacakan daun pintu. Jadi kita nggak peduli setiap hari kita keluar, ya daun pintu, ya daun pintu. Ya jendela, ya jendela. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat, kalau dalam konteks Korea juga, itu juga sama, ya. Jadi konsepnya Sohwaken sebenarnya juga dipengaruhi oleh konsep Sokako dari Jepang, ya. Tapi konsep kecil ini yang
penting dalam masyarakat Korea ini karena tekanan ekonomi. Jadi sehingga kan kita lihat masyarakat Korea sekarang banyak yang memilih untuk tidak membeli rumah karena terlalu mahal, tidak mau menikah, tidak mau mempunyai anak, dan sebagainya. Itu semuanya berlaku kepada generasi-generasi yang berusia di bawah 30 tahun. Ya, kebanyakannya mereka merasa seperti apa yang kita lihat bahwa tidak begitu penting bagi mereka hal-hal seperti itu karena tekanan-tekanan ekonomi. Jadi apakah tekanan pandemi itu menjadi cetusan itu saya tidak begitu pasti, nanti harus tanya dengan mungkin penyairnya sendiri juga kadang-kadang tidak sadar. Mungkin saya pikirnya seperti itu. Ya. Jadi itu kemudian kedua, banyak sekali penyairnya membicarakan tentang apakah puisi masih berguna dan bisa dinikmati. Dan itu banyak sekali kalimat-kalimat saya lihat, banyak sekali penyairnya menyentuh tentang pembaca hari ini sekarang tidak begitu suka membaca puisi. Buku kalau terbit mungkin kalau bisa dapat seorang pembaca, ya sudah jadi pembaca dan sebagainya. Dan penyanyinya Pak Tingsu juga menjelaskan kadang-kadang ya mungkin kebanyakan orang sebenarnya ya bukan saja mahasiswa. Sepanjang perkenalan saya dengan sarjana-sarjana di luar ya, kebanyakan sarjana asing ya yang meneliti sastra Indonesia yang saya tanya, hampir kebanyakannya menyatakan bahwa mereka tidak berani meneliti puisi, ya, karena mereka itu sangat terikat dengan apakah puisi yang diinterpretasikan itu benar-benar menggambarkan pendapat ataupun ide penyairnya. Jadi banyak penelitian mereka itu cenderung memilih novel, ya, sehingga kan puisi juga kita lihat dalam wacana penelitian atau diskusi tingkat yang bersifat akademik ya, banyak sekali orang yang agak tidak begitu berani mencoba membedah puisi. Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak pintar puisi dan tidak berani membedah puisi, tapi disebabkan Pak Tingsu sering memberi galakan untuk saya membaca puisi-puisinya, walaupun mungkin message yang disampaikan tidak seperti apa yang saya sampaikan. Tetapi itu mungkin penting. Jadi apa gunanya puisi ini? Dan dalam buku itu saya lihat Tingsu mengangkat Plato, ya, mengangkat Plato dalam menyatakan bahwa puisi itu lebih penting dari sejarah. Dan kalau mengikut pembacaan saya rasa pilihan Plato itu mungkin kurang bisa diangkat menjadi orang yang mempertahankan puisi. Karena Plato itu sepanjang saya mempelajari filsafat barat itu, kalau saya lihat justru Plato itu orang yang sangat membenci puisi. Ya. Tetapi yang sebenarnya yang agak simpatis dan memberi dukungan kuat kepada puisi ini adalah apa yang dipanggil sebagai anak muridnya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah filsafat Eropa itu Socrates, kemudian Plato kepada Aristoteles. Jadi Aristoteles itu justru yang simpati terhadap puisi dan beranggap bahwa puisi itu penting. Puisi itu penting. Tetapi kalau kita lihat kepada literatur Plato itu banyak sekali kritikannya terhadap puisi. Nah itu bisa dibaca ya dalam tulisan saya itu, walaupun ada banyak kelemahannya. Tetapi dalam konteks modern, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa puisi ada kegunaannya, Ya, misalnya kalau kita lihat, ya, seperti mana yang coba saya lihat di sini, mungkin di bagian akhir ya. Tapi maksud saya puisi itu justru ada kepentingannya, di mana puisi itu menurut penelitian itu dia memberi seperti
mencetuskan ya, pikiran kita ya, berbanding dengan media-media yang lain ya. Nah itu ada ya, saya juga tidak ingat diselitkan di mana di bahagian ini akhirnya. Itu Anda bisa di ini. Kemudian kita coba lihat. Jadi sepanjang saya membaca ini, kadang-kadang saya lihat, saya kembali merenungi ya. Nah, kadang-kadang saya bertemu dengan pendapat-pendapat yang ada hubungan dengan ini. Jadi mungkin ya, Pak Tingsu dalam keadaan apa yang dipanggil sebagai keadaan lockdown itu, maksudnya perjalanan itu menjadi lebih perlahan, ya, lebih pelan. Jadi seperti seorang biksu, ya, biksu Korea yang bernama Hemin Sunim, seorang guru Buddhis Zen. Ya. Beliau dalam satu bukunya yang berjudul The Things You Can See Only When You Slow Down. Jadi itu saya lihat mungkin juga filsafat di sebaliknya ada hubungan dengan latar belakang antologi yang diciptakan ini. Jadi maksudnya saya rasa mungkin Pak Tingsu dalam 2-3 tahun ini agak slow down. Maksudnya bukan Pak Tingsu saja, seluruh dunia itu kita cenderung kadang-kadang lebih banyak waktu di rumah daripada di luar. Ya. Jadi keadaan itu mungkin juga memberi suatu pengalaman baru ya untuk kita meneroka ya dan mencoba melihat puisi ataupun apa yang ada di sekeliling kita. Itu yang ada dalam buku ini. Jadi sebenarnya agak panjang ya tulisan ini. Saya ini orang yang tidak bisa memendekkan tulisan. Kalau waktu menulis itu kurang-kurang 30 hingga 40 halaman. Sudah menjadi kebiasaan. Jadi puisi ini sebenarnya seperti tadi saya bilang, memang dalam banyak segi itu banyak dipinggirkan ataupun dikritik dalam masyarakat. Misalnya kalau dalam konteks Malaysia, penyair Zurina Hasan misalnya dalam satu puisinya demikian menyatakan, yang menang menjadi pemerintah, yang kalah menjadi pendesak. Yang menang akan menulis puisi, menulis sejarah, yang kalah akan menulis sajak. Jadi maksudnya kalau lihat dari seperti kebanyakan kita yang menulis puisi atau sajak ini, mungkin kita dari golongan yang kalah ya. Karena kita tidak bisa memperjuangkan seperti politisi, mereka itu termasuk golongan yang menang, dan mereka yang menuliskan benar atau salah mengikut kacamata mereka. Itu yang dibicarakan. Jadi ini panjang sekali, saya mungkin tidak perlu membicarakan. Yang tadi saya bilang Plato ini mempunyai persepsi yang agak negatif ya terhadap puisi. Ini saya angkat dari karya klasik Plato, Republik ya. Jadi maksudnya dari dia punya tulisan Plato itu yang kadang-kadang lebih bersifat dialog ya, dialog. Jadi itu, jadi tentang Plato ini kadang-kadang saya lihat Plato ini dia agak ironis juga ya. Dia mengkritik puisi, tapi pada waktu yang sama, sewaktu dia mau menjelaskan tentang ide falsafah itu, dia menggunakan teknik seperti puisi atau perbandingan. Salah satunya allegory of the cave. Jadi allegory of the cave itu, ya kita tahu bahwa allegory ini salah satu teknik ya yang banyak kita pakai kalau kita sebagai sastrawan atau penyair dan sebagainya. Jadi ini yang tadi saya bilang ini. Jadi Wasilewski juga ada membuat penelitian sama kawan-kawannya menyatakan bahwa ini secara lebih kepada saintifik ya, misalnya menemukan bahwa detak jantung kita ini meningkat ketika individu mendengarkan puisi dibandingkan dengan media lain. Ya. Nah, itu maksudnya secara saintifiknya maksudnya ada penelitian juga dilakukan waktu orang membacakan puisi ya. Detak jantung kita itu lebih aktif ya. Nah, itu tapi sudah tentu itu salah satu pendapat. Kemudian saya juga terlalu panjang ya.
Kemudian untuk mendekati antologi puisi ini, saya berusaha untuk melihatnya dari perspektif tanggapan pembaca, ya. Karena pertama seperti saya bilang, Pak Teng Su sangat menekankan peran pembaca dalam antologi ini. Terus diulang-ulang, walaupun bukan dalam puisinya, tetapi dalam prakata adalah bagian awalnya itu, prolognya atau di mana itu. Terus, ya, misalnya pembaca harus melalui proses bertingkat-tingkat bagi memahami simbol. Ya, ini bahagian yang susah ya, pembaca untuk memahami simbol ini. Ya, bagi penyair kadang-kadang kita rasa simbol itu biasa, tetapi sepanjang pengetahuan saya, simbol ini tidak mudah, karena simbol itu pertama, kalau saya lihat ada simbol yang bersifat universal. Universal maksudnya ya kita kebanyakan orang dari mana-mana budaya memberi tanggapan atau persepsi terhadap simbol itu dan artinya sama. Tetapi simbol juga bisa bersifat kultural, maksudnya ada kedekatannya dengan budaya. Ya, dalam simbol dalam budaya Jawa dengan simbol dalam budaya Cina, Jepang, Korea mungkin bisa membawa pengertian yang berbeda. Jadi sudah tentu untuk memahami simbol dalam pengertian seseorang penyair dalam budaya yang berbeda, mungkin bagi saya itu tidak mudah, kecuali kita benar-benar masuk ke dalam dunia epistemologi ataupun dunia pemikiran penyairnya. Kemudian puisi juga, simbol itu bisa juga bersifat pribadi. Nah, juga bersifat pribadi. Nah, itu lebih susah lagi. Ya, kalau bersifat pribadi itu kita beranggapan simbol itu artinya bagi kita begini, bagi orang lain mungkin berbeda. Ya, contohnya misalnya kalau kita anggap anjing sebagai satu simbol, kita ambil anjing sebagai suatu simbol misalnya. Bagi masyarakat Islam mungkin image-nya kurang dekat dengan budayanya. Tetapi bagi budaya modern misalnya, Barat utamanya, mungkin positif. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian bagi orang yang pernah digigit anjing itu, simbol itu akan muncul dalam pikirannya dalam pengertian yang sangat menakutkan. Sebab dia pernah mengalami pengalaman digigit anjing misalnya. Jadi sewaktu sesuatu image ataupun simbol itu muncul dalam pembaca itu, mungkin dia akan menghubung-kaitkan sesuatu simbol dengan pengalaman pribadinya. Dan pengalaman pribadinya itu tidak sama dengan pengalaman penyair. Dan sehingga akhirnya dia akan memberi interpretasi yang mungkin berbeda. Tetapi itu juga bagi saya suatu keindahan puisi. Ya, suatu keindahan puisi. Maksudnya pembaca yang berbeda-beda bisa memberi tanggap yang berbeda terhadap puisi yang dihasilkan penyair. Ya, itu maksudnya kalau kita melihat puisi dalam pengertian itu. Tetapi kalau orang yang mengajar di universitas, kalau mau melihat puisi secara formalisme, ya, yang melihat hanya semata-mata teks, nah itu mungkin bagi saya mungkin bisa menakutkan mahasiswa atau pelajar, sehingga mereka tidak berani. Itu yang saya lihat pengalaman. Kalau kita tanya kepada mahasiswa, mereka cenderung untuk takut memberi pendapat tentang message puisi itu. Tetapi kalau kita membuka ruangannya luas kepada mereka, saya lihat ya interpretasinya menarik. Masing-masing ada interpretasi yang berbeda. Dan di situ bisa memulakan diskusi yang menarik. Dan walaupun itu mungkin message-nya jauh daripada message yang mau disampaikan oleh penyairnya, tetapi disitulah membuka ruang kepada pembaca. Dan dalam konteks ini, perspektif tanggapan pembaca ini yang diberi perhatian oleh peneliti-peneliti reader response theory ini banyak memberi ruang kepada pembaca. Ya, jadi idea ini mungkin dipengaruhi oleh idea asal Jerman, ya, Edmund Husserl, yang terkenal dengan bidang fenomenologi, yang melihat bahwa misalnya kalau kita melihat suatu objek,
objek itu sendiri apa artinya tidak penting, tetapi yang pentingnya objek itu muncul dalam pikiran kita, muncul dalam diri kita sebagai orang yang melihat dan membacanya, itu justru penting. Jadi dalam konteks tanggapan pembaca ini yang ditekankan itu bahwa sebenarnya yang menulis puisi kembali bukan penyairnya, tetapi pembacanya. Selagi pembaca itu tidak memberi interpretasi kepada sesuatu puisi itu tidak ada artinya kepada luar. Ya, mungkin arti pribadi, tetapi sewaktu pembaca itu memberi interpretasi yang bermacam-macam, puisi itu mungkin akan ada nilai dan artinya. Nah, itu pentingnya puisi itu harus dibaca dan diberi tanggapan. Ya. Itu yang mungkin yang coba disampaikan oleh banyak sekali ya sarjana-sarjana yang ini tidak kita lihat. Tapi salah satu sarjana yang saya banyak kutip di sini adalah karya Rosenblatt dalam bukunya The Reader, The Text, The Poem, The Transactional Theory of the Literary World. Ya, jadi dalam karya ini penulisnya memulai bukunya dengan memberi gambar dua sosok di atas panggung, penulis dan pembaca, dan dengan buku di antara mereka. Di berbagai zaman, kalau kita lihat, kebanyakan kita ini sering kembali ke teks, membicarakan penyairnya, dan lupa bahwa pembaca ini apa fungsinya. Ya, sudah tentu setiap teori atau setiap pendekatan ada arti yang tersendiri. Ya. Tapi mengikut pendekatan pembaca ini, Rosenblatt berpendapat bahwa puisi itu diciptakan oleh pembaca, bukan penulisnya. Ini juga agak kontroversi ya, kalau kita sebagai penyair melihat pernyataan ini. Katanya puisi ini bukan diciptakan oleh penulis atau penyair, tetapi oleh pembaca. Jadi artinya bahwa arti kepada puisi ini menjadi besar karena kita sebagai pembaca memberi tanggapan dan interpretasi dan mengangkat interpretasi kita untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Ya, sebab sewaktu kita membaca puisi, sudah tentu belum tentu kita kenal penyairnya, dan kita tidak sempat juga bertanya penyairnya, terutamanya kalau karya-karya klasik. Kita tidak ada kesempatan bertanya ya penyair-penyair. Misalnya kita tidak bisa bertanya kepada Goethe, ya sastrawan ulung ya Jerman misalnya, sebab dia tidak ada lagi di dunia ini. Jadi akhirnya pembaca yang memberi interpretasi terhadap teks itu berdasarkan pengalamannya. Jadi maksudnya interpretasi ini menariknya ialah interpretasi ini bisa berbeda-beda mengikut budaya. Seperti tadi saya bilang, kalau orang itu datang dari budaya Jepang, dia membaca karya Pak Tingsu, mungkin cara pikirnya berbeda dengan orang Indonesia membaca karya Pak Tingsu. Ya. Jadi itu satu hal. Satu hal lagi, mungkin ya pada zaman hari ini kita baca karya itu seperti ini. Ya, anak cucu mungkin 5-60 tahun kemudian dia membaca karya itu, dia akan memberi pencerapan dan tanggapan yang berbeda, jauh berbeda sekali daripada apa yang kita tanggapi hari ini. Nah, itu yang menjadikan sesuatu karya itu bernilai. Ya, kalau hari ini kita baca message-nya seperti itu, pesannya seperti itu, 100 tahun kemudian orang yang baca ya tetap sama, ya tidak ada nilai tambahnya itu. Jadi itu secara umumnya ya, secara umumnya tentang pendekatan teori tanggapan pembaca ini. Jadi sebenarnya agak panjang ya. Nah, tapi kalau ini sudah dijadikan sebagian dari buku, mungkin utamanya mahasiswa ya, mungkin bisa bisa membacanya. Jadi Rosenblatt berpendapat puisi seharusnya ditanggapi sebagai peristiwa pada waktu membacanya. Puisi bukan objek atau entitas ideal. Puisi terjadi selama berlakunya kompenetrasi atau saling interfusi antara pembaca dengan teks. Nah, penulis itu tidak disebut. Ya. Yang disebutnya bagaimana interaksi antara pembaca dengan teks itu. Jadi puisi didefinisikan sebagai hasil dari peristiwa terjadi selama proses membaca. Jadi kita membaca buat kali pertama, dengan kita membaca pada kali kedua, mungkin message-nya
sudah berubah. Karena sewaktu kita membaca, kita membawa latar belakang kita masing-masing. Ya, misalnya hari ini sewaktu saya gembira, saya baca puisi itu menjadi indah. Tetapi waktu saya marah-marah, sesuatu itu image itu mungkin puisi itu kita akan interpretasi penyair ini mungkin mempunyai hal-hal yang berbeda. Ya. Itu mungkin seperti itu ya umumnya. Jadi dalam proses transaksi estetik ini mengikut Rosenblatt ini ada dua aspek ya kalau kita mau meneliti ataupun menganalisis puisi. Satu bahagian apa yang dipanggil sebagai bacaan efren. Nah, di sini mungkin ada hubungannya kita berusaha mencari informasi, fakta, solusi, tindakan yang diperlukan. Nah, ini yang sebahagiannya. Sedangkan bacaan estetika pula mengacu pada perasaan, sikap, dan gagasan yang ditimbulkan pembaca. Jadi ada dua aspek ya sewaktu kita mau melihat kepada tanggapan pembaca ini, ya, kalau mengikut Rosenblatt ini. Tapi biasanya kita, terutamanya mahasiswa ya, kalau saya lihat pengalaman saya, mereka cenderung untuk mencari arti itu, dan lupa untuk menghayati dan menikmati keindahan puisi. Mungkin dari aspek bahasanya, aspek-aspek lainnya, itu sering mereka kurang memberi perhatian. Karena dunia akademik itu sering bergerak ke arah mencari fakta, mencari kebenaran, mencari hal-hal yang dianggap mereka itu tepat ya. Sedangkan aspek salah satu sisi lain itu kebanyakan orang seperti melupakan hal-hal seperti itu. Jadi saya kira saya tidak perlu menjelaskan terlalu panjang tentang ini, nanti jadi terlalu panjang ya. Kemudian bahagian 3 ya, yang saya mau melihat ini bahagian yang sebenarnya saya bermula daripada orang yang tidak tahu tentang puisi ya. Tidak tahu tentang puisi, membaca dan coba menghubung-kaitkan atau mendekatkan dengan puisi-puisi yang dihasilkan dalam tulisan atau antologi ini. Dan daripada pembacaan saya yang agak tidak mendalam ya, mungkin penyair-penyair lain di sini sudah tentu kalau membaca antologi Pak Teng Su mungkin mempunyai interpretasi yang lebih mendalam ya. Tetapi saya melihat bahwa ada beberapa isu ya yang mungkin mau diangkat oleh penyair, dan isu dan tema ini saya lihat ada beberapa ya. Misalnya penyair dan nasib puisi, ini yang coba mau tapi apakah itu benar, nanti bisa bertanya dengan penyairnya. Ataupun kadang-kadang ya, sepanjang pengalaman saya, kadang-kadang penyair menulis puisi itu kita juga tidak tahu apa yang mau kita sampaikan. Nah, setahu saya kadang-kadang ada kemungkinan seperti itu. Kita memikirkan sesuatu, tiba-tiba sewaktu kita menulis itu, kita sudah diheret ke arah lain karena ide itu sudah menguasai kita. Jadi berarti maksudnya kita tidak lagi menguasai wacana, tetapi wacana menguasai kita. Nah itu maksud saya. Jadi kadang-kadang walaupun saya bukan penyair, kalau saya mau coba menulis puisi dan sebagainya, kadang-kadang saya mau menulis ini, tetapi akhirnya dia bawa saya entah kemana jadinya. Jadi itu yang maksud saya. Jadi itu yang bagi saya indahnya puisi dalam aspek itu. Kalau kita menulis tulisan-tulisan ilmiah akademik, mungkin itu tidak. Tapi kalau menulis puisi, mungkin penyair lain bisa memberi respon ya, memberitahu kita di sini pengalaman sastrawan atau penyair mencipta puisi. Apakah memang mereka itu sudah menetapkan suatu tema, suatu isi khusus untuk puisi itu, ataupun cuma ada idea kasar melihat sesuatu, kemudiannya idea itu sendiri menguasainya sehingga membawa ke idea yang lain. Satu, penyair dan nasib puisi ini bisa dibaca seterusnya. Itu satu tema besar saya kira. Kemudian ada juga tema lain yang mungkin diangkat ya di dalam antologi ini, yang tentang ketentuan dan ketuhanan. Tentang ketentuan, maksudnya konsep takdir dan Tuhan itu. Nah ini juga mungkin terselit ataupun bukan, kadang-kadang bukan keseluruhan puisinya, tetapi
coretan-coretan itu disisipkan di sana sini ya tentang ketentuan dan ketuhanan ini. Terutamanya kalau saya baca alamat Tuhan, kalender, itu saya bisa memikirkan hal seperti itu ya. Tetapi mungkin ada arti lain mengikut penyairnya. Kemudian tema yang lain yang juga saya bisa cerapi ya, yang bisa saya cerapi ini adalah apa yang dipanggil sebagai tema panjang sekali. Kadang-kadang saya kalau menulis jadi efek pembangunan dan modernisasi. Efek pembangunan dan modernisasi. Nah, ini saya kira bagian awalnya kita lihat banyak daripada puisi ya di sana sini Tingsu secara tidak langsung, kadang bukan satu puisinya, tetapi image-image itu muncul. Ya, kadang-kadang dia seperti merindui Gunung Ganang, tapi lihatnya gedung-gedung, itu seperti terasosiasi dengan bagaimana pembangunan dan modernisasi itu sudah menghilangkan kenangan-kenangan waktu kecil. Ya, kadang-kadang bisa dilihat seperti itu. Ya. Kemudian begitu juga ada banyak puisi yang bersifat juga ada isu mungkin kemiskinan dan kelaparan, mungkin ada isu kemiskinan dan kelaparan yang mau diangkat ya, tentang masyarakat di sekitar Indonesia misalnya. Kemudian ini bisa dibaca secara ini ya dalam puisi Sendok, puisi apa. Kemudian politik dan pemerintahan juga antara tema yang mungkin juga ada dalam antologi ini. Jadi kita tahu bahwa kalau Indonesia, antara penyair Indonesia yang saya lebih awal ya mendekatinya antaranya ya Rendra dan Wiji Tukul ya. Dan memang sebenarnya antara sebab orang asing ya mendekati karya-karya ini, mungkin salah satunya banyak daripada penulisan ini sebenarnya lebih mudah didekati, ya lebih mudah didekati. Jadi maksudnya walaupun orang itu tidak begitu pintar meninterpretasi simbol dan sebagainya, kalau membaca karya Rendra atau Wiji Tukul lebih dekat dengan pencerapannya. Jadi mahasiswa itu kalau saya beri puisi-puisi seperti ini, mereka lebih mudah untuk memberi pendapat. Tapi kalau bagi puisi yang terlalu simbolis, yang message-nya agak susah untuk mereka, itu mungkin. Jadi, tapi Tingsu juga ada message politiknya kalau saya lihat, tapi bukan yang bersifat secara secara yang lebih keras ya, mungkin seperti itu bisa dikatakan. Tapi ada dalam puisi yang saya baca ya, mungkin itu antara temanya. Jadi bisa saya tidak tahu bukunya sudah ada atau belum. Kemudian kehidupan dan tujuan hidup itu juga banyak sekali disinggung oleh atau disentuh oleh penyairnya. Jadi kalau kita lihat memang tema kehidupan ini banyak juga diminati oleh penyair ya. Tetapi saya lihat Tingsu ini lebih mencari arah hidup, bahwa hidup ini harus ada tujuannya, mungkin ke arah hidup. Jadi kalau kita lihat itu yang sebab kalau di dalam diskusi filsafat kehidupan itu biasanya sebab baru-baru ini saya juga mendiskusikan tentang filsafat kehidupannya. Dan dalam aspek itu biasanya kita banyak mendiskusikan apakah hidup ini ada arti yang subjektif, ya, atau hidup itu ada arti yang objektif, atau arti supernatural dan seperti itu. Dan saya lihat penyairnya mempunyai gagasan dan interpretasi tentang tujuan hidupnya yang tersendiri. Kemudian ada lagi sedikit mungkin ada tema lain. Ini banyak ya, walaupun saya sudah mengambil waktu yang terlalu panjang ya, walaupun
tidak diminta berhenti. Jadi kita lihat sebenarnya kalau saya mau tulis ini bisa jadi buku ini. Maksud saya ini kalau saya dikembangkan, jadi maksudnya ada banyak sekali tema-tema yang menarik dan sudah tentu antologi ini penting ya untuk pembaca yang mau melihat berbagai aspek kehidupan, ya, isu-isu atau tema yang diangkat oleh penyairnya. Jadi sebagai kesimpulannya saya lihat bahwa sebagai pembaca, ya, puisi-puisi Teng Su selalu menantang pikir dan tafsir. Jadi maksudnya harus kita banyak berpikir, karena sebagai seorang sarjana, saya lihat Pak Teng Su kalau dia menulis, dia sering membuat penelitian. Jadi dia sering membuat penelitian sehingga kalau kita membacanya, kita juga harus turut membuat penelitian. Tidak boleh membaca begitu saja. Karena kata-kata yang dipilih, ya, image yang dipilih, itu sudah diteliti ya, dalam hal-hal seperti itu. Jadi sebagai seorang pembaca umum, ya, memahami simbol dan biasa saja membuat interpretasi yang berbeda seperti yang tadi saya bilang. Apakah simbol itu sifat universal, objektif, dan bebas dari kungkungan budaya, atau simbol itu bersifat pribadi, subjektif? Nah, ini sudah tentu kalau kita menggunakan pendekatan tanggapan pembaca, ini lebih mudah membuka ruang, memperbanyakkan pembaca untuk membuat tanggapan dan interpretasinya yang tersendiri. Kalau kita menyempitkan hanya kepada teks dan menilai teks, dan kita tidak melihat kepada pembaca, berarti pembaca itu tidak ada perannya. Dan akhirnya kalau tidak ada perannya, itu puisi itu bukan milik pembaca itu. Jadi puisi itu bagi saya harus terasa seperti milik pembaca. Jadi sewaktu dia membaca itu, ini seperti dekat dengan diri saya bisa lihatnya seperti ini. Baru puisi itu bagi saya, dia seperti berarti bagi dirinya. Tapi kalau dia membaca, kita menghadkan atau membatasi interpretasi seperti itu, dia akan menganggap bahwa itu hanya tugas-tugas akademik, ya, hanya tugas-tugas akademik. Jadi kerumitan persoalan tersebut sesungguhnya merupakan tantangan, tapi juga keindahan yang membaca seni yang dikenal sebagai puisi ini. Jadi usaha mentransformasi puisi ke dalam bentuk sketsa ini juga menarik ya. Tapi bahagian sketsa ini sudah tentu memerlukan orang yang dari dunia seni, rupa seni lain ya, untuk membuat pembedahan terhadap sketsa-sketsa yang dihasilkan oleh Pak Teng Su. Sebenarnya antologi ini bukan saja bukan saja kita lihat sebagai antologi puisi, tetapi juga antologi puisi dan antologi lukisan atau sketsa yang dilahirkan. Dan apakah antara puisi dan message puisi dengan message sketsa itu 100% sama? Nah, itu menjadi hal yang lain lagi. Mungkin menarik untuk mereka yang meneliti pendekatan sastra bandingan, ya, antara dua seni itu dibandingkan. Itu bisa juga menjadi suatu tema yang menarik. Kalau yang mengikuti seminar ini dari kalangan mahasiswa, itu juga bisa menjadi tema yang menarik ya, berdasarkan antologi ini. Jadi sudah tentu ya memberi, walaupun sketsa, tapi sketsa ini juga bukannya materi yang sebenar, dan seperti puisi juga kita harus memberi interpretasi. Jadi sebagai pembaca terserah kepada kita untuk membaca baris ya dalam puisi dan menyambung garis ya dalam sketsa bagi melebarkan imajinasi kita ke dalam dunia ingatan dan daya pikir penyair. Jadi saya harap cukup ya, walaupun sudah terlalu panjang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya membicarakan, mungkin terlalu panjang membosankan. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Lim Kim Hui yang telah mengantar kita berselancar dalam puisi Prof. Teng Su. Saya sebetulnya sudah chat dari tadi ya Prof ya, tapi tidak apa-apa. Karena banyak sekali ini ada yang menyampaikan di chat, Prof. Lim Kim Hui
penguasaan bahasa Indonesianya jauh lebih bagus dari bahasa Indonesia saya, kata Bu Yani. Kemudian banyak juga peserta yang ingin mendapatkan makalah dari Prof. Hui ini. Apakah diperbolehkan, Prof? Oh iya, sudah tentu. Tapi itu juga tidak sebagian daripada buku. Oke. Jadi saya tidak tahu, ini mungkin menjadi milik penerbit. Jadi, tapi saya secara pribadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Karena itu kan bisa kita berbagi pengetahuan, ya, kira-kira seperti itu. Pengantar ini ada di dalam buku berarti ya, Prof? Harus tanya kepada penyairnya atau Oke. kepada penerbitnya. Siap. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Lim Kim sama-sama. Hui. Pemaparan Prof. Lim Kim Hui menyadarkan saya pribadi dan barangkali kita semua bahwa kesempatan untuk mengamati hal-hal yang kecil yang acap kali tidak kita pedulikan dalam hidup sehari-hari dapat melahirkan puisi yang indah seperti Bunga Rampai karya Pak Teng Su yang telah diluncurkan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari kawan sastra, selanjutnya kita akan bersama menyimak pembacaan puisi Belalang Kawin dan Arteri yang akan dibacakan oleh Bapak Heru Marwata yang merupakan akademisi dari Departemen Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Prof. Lim Kim Hui, mohon berkenan untuk share screen-nya di stop dulu. Apakah bisa, Prof? Untuk dimatiin screen-nya? Iya. Iya, sudah tentu. Oke, terima kasih banyak. Pak Heru? Ya. Iya. Ya, Mbak Mel. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak Heru. Sudah siap nggih, Pak? Monggo dipersilahkan, Pak Heru. Baik, terima kasih Mbak Melani dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Khusus saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat pada Suhu Teng Su. Saya menyebutnya Suhu Teng Su ya. Ini suhu saya ini di Kampung Pentigraf, Putiba, wah pokoknya lengkap. Kemudian terima kasih juga pada Prof. Lim Kim Hui atas kuliahnya yang luar biasa. Saya ini penggemar teori tanggapan estetik juga, Prof. Jadi sangat tertarik pada paparan tadi. Sangat menarik. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk membacakan dua puisi Suhu Teng Su. Yang pertama adalah Belalang Kawin. Belalang Kawin, Teng Su Cahyono. Belalang kawin melahirkan belalang. Kucing kawin melahirkan kucing. Kita kawin melahirkan dongeng. Dongeng itu abadi, katamu. Bisa-bisa jadi legenda. Dilantunkan di panggung-panggung pertunjukan. Sorak-sorai penonton dari tribun. Kenapa dongeng sudah dikabarkan? Bukankah kita belum sempat kawin? Saling kenal pun tak. 2022. Dan kemudian yang kedua, ini berjudul Arteri. Arteri, Teng Su Cahyono. Sudah berapa kali arteri ini dilalui? Aliran darah yang mengusung oksigen, metabolit, dan karbohidrat. Tak ada yang berpaling. Segalanya mengalir begitu rupa. Mungkin ini semacam takdir. Ketika darah mesti berwarna merah. Ya, arteri cuma satu ini. Persimpangan tanpa rambu. Dan darah pasti mengantarkan padamu pusat
semua cerita. 2022. Salam tahu bulat dari Jogja. Cus. Terima kasih, Su. Sembah nuwun, Pak Heru. Salam tahu bulat, itu juga ada yang chat Pak Heru, salam tahu bulat dari Bu Ipon ya, salam Terima tahu bulat. kasih. Matur sembah nuwun sekali lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kawan sastra, maka kita akan berdiskusi terkait buku puisi Prof. Tengsu pada malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang tertarik mendalami buku puisi ini, mohon berkenan menggunakan fitur angkat tangan, menyalakan kamera dan mikrofon supaya tanya jawab kita lebih interaktif, nggih. Saya mengingatkan kembali akan ada hadiah dari penerbit untuk 5 penanya yang akan dipilih secara acak, nggih, Bapak Ibu. Sebentar saya lihat dulu siapa yang sudah mengangkat tangan. Ada Bapak Adi Darmawan, sekedap sama. Kita batasi dulu, nggih. Mungkin 3 penanya pertama. 2 yang recent. Oke, baik Bapak Adi Darmawan atau Mas Adi Darmawan. Mas aja Bu, masih muda. Masih muda. Dipersilahkan Mas Adi Darmawan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pertama-tama saya malam ini sangat senang sekali bisa mengikuti acara ini karena bisa bertemu dengan para penyair favorit saya. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah majas atau penggunaan majas apa yang paling dominan yang digunakan dalam buku ini. Yang kedua itu ini tentang teknik menulis puisi, Pak. Kebetulan saya sudah bisa mencipta puisi, tapi sampai perjalanan sejauh ini saya belum bisa menemukan gaya penulisan yang khas versi saya dalam menulis puisi. Mungkin adakah kiat-kiat atau saran untuk saya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi Darmawan. Monggo langsung Prof. Tengsu, majas yang sering dipakai dalam buku ini, kemudian kiat-kiat menulis puisi. Monggo Prof. Tengsu. Terus terang saja ya, pada saat proses menulis, saya tidak pernah berpikir majas apa yang saya ingin pakai. Saya tidak pernah berpikir saya akan menggunakan gaya bahasa apa. Sama sekali tidak. Ya. Karena bagi saya, kehendak untuk memilih gaya bahasa dan sebagainya itu justru membelenggu kreativitas saya dalam menulis. Itu pertama yang ingin saya sampaikan. Sehingga itu gaya bahasa apa, personifikasi, berpola, dan sebagainya, itu saya pikir bukan urusan penulisnya. Mungkin akan menjadi urusan para penganalisis. Jadi penganalisis menemukan, oh ini ada gaya bahasa metafora, oh ini ada gaya personifikasi. Tetapi ketika proses menulis, hal itu tidak pernah dipikirkan sama sekali oleh seorang penyair. Sama sekali enggak. Nah, jadi, maka salah satu hambatan orang menulis itu adalah ketika dia berpikir sangat teoritik. Ya. Harus baitnya harus begini, barisnya begini, iramanya begini, gaya bahasanya begini. Itu mungkin yang menghambat kita menulis. Itu mungkin yang menghambat kita menulis secara merdeka. Padahal tulisan yang bagus harus lahir dari kemerdekaan, kebebasan. Maka jangan belenggu diri kita dengan ketentuan-ketentuan seperti itu. Jadi biarkanlah gaya bahasa akan muncul dengan sendirinya ketika kita menuliskan kata-kata di dalam puisi kita. Muncul dengan sendirinya, jangan dipikirkan itu. Jadi saya sudah menjawab 2 pertanyaan ya. Yang pertama, saya tidak tahu ada gaya bahasa apa yang sangat dominan, saya nggak ngerti sama sekali. Yang kedua, kalau kita ingin menulis puisi, jangan dibebani oleh aturan-aturan yang membelenggu itu. Saya kira itu yang perlu saya katakan. Makasih. Siap, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak Tengsu. Mari kita ke penanya berikutnya. Ada Pak Usdof.
Ya, terima kasih waktunya. Gini, utamanya sebelumnya kepada Prof. Lim, terima kasih banget. Terasa pengen kuliah lagi. Untuk Prof. Tengso, kalau puisi sudah di grup WA sudah banyak yang vitamin yang saya terima. Yang perlu saya tanyakan ini, Prof. Untuk sketsanya ini menarik banget karena saya juga seneng urak-urak gitu istilahnya, seneng gambar. Nah, pertanyaannya untuk sketsa dari keahlian Prof. Tengso ini hasil dipelajari secara otodidak atau belajar kepada seseorang, Prof. Karena saya juga ingin untuk memperdalam lagi, terus terang saya juga senang di bidang seni kaligrafi, menggambar bentuk, dan sebagainya. Itu aja, Prof. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak Tengsu untuk merespon. Sebetulnya hampir sama dengan proses menulis puisi ya. Artinya gini, kalau saya nulis puisi, saya tuh menjadi seperti ini karena saya banyak membaca puisi Sapardi, banyak puisi Gunawan saya baca. Bahkan ketika saya masih mahasiswa, saya itu pernah baca puisinya Eka Budianta, puisi anak-anak, kisah kebun ceri atau apa. Itu saya suka sekali. Mungkin kesederhanaan puisi di situ yang menginspirasi saya bahwa menulis puisi itu seperti ini. Jadi banyak membaca. Demikian juga membuat sket. Saya bisa bikin sket karena saya sering melihat sket yang bagus-bagus ya. Lalu saya ingin aku harus bisa seperti ini. Ya. Saya tidak pernah belajar pada seseorang karena kalau saya pergi ke seorang pelukis, saya mau belajar kepada sampean, Mas. Jawaban dia adalah tugasmu membeli, bukan belajar melukis. Tugasmu membeli lukisan saya, bukan belajar melukis gitu. Akhirnya ya sudah, akhirnya saya melukis sendiri. Nah, jadi itu. Dan sekarang ini kan alat melukis itu begitu banyak dan mudah dicari di toko. Jadi ada yang namanya brush pen. Jadi brush pen itu saya gunakan. Ternyata warnanya macam-macam juga. Sehingga kebutuhan untuk berekspresi melalui garis, warna dan sebagainya itu dipuasi oleh kemajuan teknologi sekarang ini. Jadi itu saya menggunakan itu. Jadi mana saya belajar ya dari sket-sket yang saya lihat di Google dan sebagainya. Itu saja sebetulnya. Dan saya kok bagus, saya harus bisa. Lalu yang ketiga, mengapa saya membuat sket? Saya katakan tadi, sket itu puisi visual dan itu sangat dekat dengan puisi. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk melukis lewat kertas putih ukuran A5 sudah cukup ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sama proses menulis puisi, proses membuat sket sama. Belajar sket dari orang lain, belajar puisi dari orang lain, dari karya-karya mereka itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Tengsu. Bapak Ibu telah hadir bersama kita Bapak Eka Budianta. Pak Eka, apakah bisa mendengar suara saya, Pak Eka? Ini ada permintaan khusus dari Pak Tengsu supaya Pak Eka bisa menyampaikan pendapatnya pada malam hari ini. Iya. Monggo, Begini, Pak Eka. pertanyaan saya yang paling mendasar itu adalah mengapa Pak Tengsu berpuisi? Dan saya mencoba menjawab dalam prolog yang saya tulis itu karena Pak Tengsu ingin mencari kebenaran. Itu saya kira itu semua tujuan kenapa kita hidup, untuk mencari kebenaran. Dan Pak Tengsu menemukan angka 3 sebagai salah satu jawaban untuk mendapat kebenaran itu. Kenapa 3? Karena dia lahir tanggal 3 Oktober katanya. Tapi karena saya pikir juga ada trilogi kebenaran. Lahir, hidup, mati. Dan itu saya kira jawaban yang saya temukan dari puisi-puisinya.
dari bukan puisi tapi ini kan khusus ya, puisi 3 Putiba ini kan 3 bait ini memang luar biasa. Dan ini saya menemukan bahwa dengan membelenggu dirinya sendiri, Pak Tengsu menemukan energi untuk berkarya. Dan itu yang saya kagumi dari Pak Tengsu, meskipun dia mengatakan tadi tidak memikirkan majas, tidak memikirkan apa, tapi dia tetap memikirkan disiplin, yaitu 3. Ada pentigraf, ada Putiba, ada taktika, ada kisah 3 kalimat, dan sebagainya. Dan itu saya kira yang jasa Pak Tengsu yang paling penting di tengah usaha pembebasan oleh Chairil Anwar. Dulu kan Chairil Anwar itu membebaskan diri untuk tidak membuat pantun, itu tidak membuat gurindam, untuk tidak membuat sajak-sajak yang secara tradisional terkawal berdasarkan suku kata, berdasarkan baris, berdasarkan jumlah larik dan sebagainya. Itu Pak Tengsu itu ternyata berhasil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi menghimpun kita, membuat kita bergerak justru karena keteraturan. Dan keteraturan ini adalah ya jasa Pak Tengsu yang terbesar ya. Kalau saya boleh mencatat, trilogi atau serba 3 itu menjadi satu jawaban dari Pak Tengsu yang kita peroleh dan kita amini, kita dukung dengan karya-karya, dengan ulasan, dengan segala macam. Selamat untuk Pak Tengsu, Anda telah membebaskan kita dari kebebasan. Jadi keterkawalan itu, kedisiplinan itu ternyata lebih penting, dan itu membuat orang merasa bisa menjadi sastrawan. Dan itu yang kira-kira energi yang sangat mendorong. Nah, itu kita juga tahu bahwa bagaimana pantun menggerakkan manusia untuk berpantun, gurindam menggerakkan manusia untuk bergurindam, haiku menggerakkan seluruh dunia sekarang, bukan hanya Jepang, soneta juga bukan hanya Italia, tapi untuk kita semua. Terima kasih. Saya kira selamat untuk Pak Tengsu. Terima kasih Pak Eka atas komentarnya, atas semangatnya yang luar biasa. Pak Eka ini selalu mendampingi sastrawan-sastrawan muda. Terima kasih banyak Pak Eka. Berikutnya, penanya berikutnya Ibu Yani. Terima kasih banyak Bu Sinta atas waktu yang diberikan pada saya. Pak Tengsu, saya sampaikan selamat atas penerbitan bukunya, luar biasa. Saya usul di chat, bagaimana kalau yang beli bukunya Pak Tengsu dapat bonus makalahnya Pak Prof. Hui. Mungkin itu bisa dipertimbangkan. Matur nuwun sangat. Pertanyaan saya pada Pak Tengsu, saya sangat ingat Pak ketika Bapak menuliskan di grup itu, ketika kita ada Zoom meeting, bahwa gaya bahasa atau simbol gaya bahasa apapun, entah diksi, entah simbol segala macam, itu hanya boleh dipakai untuk memperjelas makna. Pak Tengsu waktu itu mengatakan, ini khusus prosa ya Pak ya, khusus untuk fiksi dan seterusnya. Jadi jangan bergenit-genit dengan gaya bahasa, karena itu akan melencengkan makna. Nah, saya sendiri belum bisa bikin puisi Pak Tengsu karena saya nggak mampu, karena saya bukan tipe orang yang sefilosofis Bapak gitu. Hanya pertanyaan saya adalah dari mana keindahan puisi itu lahir? Kalau tidak boleh, nggak tahu apakah rumus ini berlaku sama juga dengan puisi. Jadi dari mana unsur keindahan puisi itu lahir? Jika kemudian misalnya majas mungkin tidak, Bapak tidak konsentrasi pada majas tertentu, terus pilihan kata mungkin saya tidak tahu bagaimana itu diaplikasikan pada puisi. Dan saya juga ingat Pak Tengsu mengatakan bahwa puisi itu bukan sekedar rangkaian kata, tapi harus ada unsur simbolisasinya. Nah, ini mohon penjelasan.
pertanyaan berikutnya kepada Prof. Hui. Prof. Hui, saya mencatat bahwa ketika kita menikmati puisi, maka jangan konsentrasi hanya untuk mencari maknanya, tapi Bapak juga menyarankan kita meresapi keindahannya. Kemudian Bapak juga mengatakan bahwa puisi itu akan menjadi milik pembacanya. Sementara saya lihat puisi itu menjadi salah satu cara penulis untuk entah menunjukkan keprihatinannya pada masalah sosial atau menunjukkan protesnya pada pemerintah dan seterusnya. Bagaimana puisi itu bisa mendekatkan bagaimana seorang penulis ketika dia menulis puisi dengan maksud untuk menyuarakan protes sosial, ketika dia tidak berpikir tentang bagaimana caranya dia menggiring atau memastikan bahwa protes yang dia sampaikan itu sampai pada pembacanya. Terima kasih, Prof. Hui. Baik, Pak Tengsu dan Prof. Hui mohon untuk merespon dengan cepat karena keterbatasan waktu. Pertanyaan yang pertama dari Bu Yani, monggo Pak Tengsu. Saya akan menjawab dengan cepat ya. Jadi yang saya maksudkan adalah ketika orang berpikir bahwa puisi itu semata-mata adalah keindahan, ya. Sehingga yang dipikirkan itu adalah kata-kata indah, yang dipikirkan adalah gaya bahasa. Akhirnya sibuk mencari gaya bahasa, mencari kata-kata indah, justru puisi yang lahir tidak indah, gitu ya. Jadi ini adalah orientasi. Ya. Keindahan itu bukan tujuan. Ya. Keindahan itu adalah sarana untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih penting, yakni gagasan, pemikiran, pesan, pikiran-pikiran kritis gitu ya. Tapi kan banyak orang itu kalau belajar puisi, kali pertama yang dipikirkan adalah mencari kata-kata indah. Kali pertama yang dipikirkan adalah mencari kalimat-kalimat yang bergaya. Gitu. Padahal misalnya kalau saya tunjukkan puisi tadi yang dibaca oleh Mas Heru Marwoto, Belalang Kawin. Belalang Kawin. Justru judul Belalang Kawin ini indah gitu loh. Tapi kita tidak pernah berpikir, karena apa? Karena unik, karena aneh, karena khas gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ketika diminta nulis puisi, Belalang Kawin nggak akan jadi judul. Paling-paling pertemuan di bulan Oktober, senja di tepi pantai, kan begitu. Padahal apa sih indahnya senja di tepi pantai sebagai judul sebuah puisi kan? Nggak indah sama sekali, walaupun kata-katanya itu indah. Jadi itu yang saya maksudkan. Ya. Nah oleh karena itu sebetulnya kekuatan puisi terletak kepada ungkapan-ungkapan yang paradok, ya, yang ironi. Jadi puisi yang baik itu harus paradok, harus ironi. Ya. Kalau enggak menarik. Justru kalau saya bicara belalang kawin melahirkan belalang, kucing kawin melahirkan kucing, kita kawin melahirkan dongeng. Ada paradok. Kenapa tidak kita kawin melahirkan anak misalnya? Enggak gitu. Tiba-tiba terjadi kejutan di situ. Ya. Paradok, ironi juga di situ, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Lalu, nah, saya mengatakan bahwa sastra itu adalah dunia simbol, ya, dunia lambang. Ya. Karena sastra itu dunia simbol, dunia lambang, maka mau tak mau untuk kita tahu maknanya kita harus menafsirkannya, menafsirkan lambang-lambang itu. Belalang kawin itu lambang. Gitu. Ya, tapi saya tidak pernah mengatakan harus bikin lambang, enggak. Ya. Tapi teks puisi itu seluruhnya, baik itu pentigraf, puisi, itu kalau kita mau, itu semua adalah lambang. Karena itu bukan dunia yang sebenarnya. Itu dunia lambang, dunia simbol. Yang ditulis oleh Bu Yani Jaswin dalam pentigraf, itu lambang. Itu. Ya. Nah, kita harus nafsirkannya. Walaupun ketika proses kita nggak berpikir, lambangnya kayak apa ya, nggak jadi pentigraf, nggak jadi puisi kalau berpikir seperti itu. Itulah itu yang saya maksudkan begitu. Karena saya tahu kendala orang nulis sastra itu karena ingin indah. Ya. Padahal ketika
bikin kata-kata indah malah tidak jadi indah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mari Prof. Bui untuk merespon pertanyaan Bu Yani secara cepat. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Yani ya, kalau tidak salah namanya. Jadi kalau mengikut pertanyaan tersebut, memang tadi saya menyatakan bahwa kadang-kadang kalau kita menilai puisi itu, kita terlalu memberi perhatian kepada message-nya, ya. Tapi itu memang sebahagian daripada pemikiran kita. Tapi kalau dalam konteks puisi-puisi yang dimaksudkan itu puisi-puisi protes, biasanya puisi-puisi protes, saya kira puisi-puisi seperti itu, pertama, message-nya lebih mudah dicerapi. Makanya kita lihat penyair-penyair Indonesia yang puisinya lebih mudah dipakai oleh para demonstran, itu kebanyakannya di puisi itu diangkat dari puisi Hendra atau puisi Wiji Tuko sebagai contoh. Ya, tetapi apa yang saya maksudkan tentang bahwa kita juga harus memberi perhatian kepada puisi dalam aspek pencerapan dari aspek estetika ataupun kenikmatan kita membaca puisi itu adalah sekiranya kalau kita membaca sesuatu puisi, jangan kita dibebankan dengan hanya mau mencari message semata-mata. Ya, kalau kita baca, kita sudah tentu ada message-nya tersendiri atau pesan yang kita dapat. Semua orang membaca suatu puisi, dia akan tetap mendapat pesannya. Cuma pesannya dari satu orang pembaca dengan pembaca yang lain mungkin berbeda. Nah, itu bagi saya menjadi sesuatu keindahan kepada puisi. Sehingganya kalau saya membaca puisi artinya begini, orang lain membaca puisinya begitu, di situ akan timbul suatu bentuk diskusi yang sehat. Jadi maksudnya masing-masing kita mencari, ya, terus mencari, dan proses mencari itulah yang sebenarnya bagi saya adalah sesuatu yang indah sewaktu saya membaca puisi itu. Ya, jadi itu saya kira dua aspek kalau kita membaca puisi seperti tadi saya bilang bahagian eferen ataupun kita berusaha mencari pesan dan sebagainya, dan bahagian lain adalah bahagian menikmati keindahan puisi itu. Tetapi kalau kita sering dibebankan dengan mencari message, itu yang saya sering kata kalau kepada mahasiswa, kalau kita terus dibebankan mencari message, akhirnya mereka tidak lagi mau membaca puisi. Ya, mungkin puisi itu ada kenikmatan lainnya. Itu yang dimaksudkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Lim Kim Hui atas jawabannya. Penanya terakhir ya, Bapak atau Mas Afandi, silakan. Cepat ya Bapak atau Mas? Mas Afandi atau Bapak Afandi, apakah masih ada? Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Afandi. Nah, ini saya mau tanya tentang puisi. Saya mencintai puisi itu mulai SMP sampai kuliah bahkan sampai lulus. Tapi ini sampai sekarang. Nah, ini kata Prof tadi, saya kemarin itu pernah baca di salah satu perpus itu karya Prof itu ada yang namanya judul bukunya itu ada, tunggu. Ya, Mas Afandi. Halo, Mas Afandi, apakah masih ada di tempat? Rupanya sedang mencari buku. Kita tunggu sebentar ya. Mas Afandi. Ada, belum keluar, ada di dalam. Apakah bisa mendengar suara saya, Mas Afandi? Mencari referensi, ini semacam open book. Semacam open book. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu 1 menit ya. Oh,
Sepertinya Mas Afandi kehilangan sinyal ini. Oke, baik. Mas Afandi bisa mendengar suara saya? Bisa merespon saya? Sepertinya terlempar dari Zoom. Terlempar. Oke. Ya, baik, kita menginjak acara berikutnya kemawon nggih. Oke. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari kawan sastra yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyimak pembacaan puisi berikutnya, yaitu puisi yang berjudul Kolam, yang akan dibacakan oleh Bapak Bambang Widiatmoko. Apakah telah hadir bersama kita, Bapak Bambang? Hadir. Oke, Bapak Bambang, saya mohon izin spotlight dulu supaya semua bisa menyaksikan Bapak Bambang membaca puisi. Bapak, Ibu, saudara-saudari kawan sastra, Bapak Bambang Widiatmoko dikenal luas melalui karya-karya beliau yang berupa esai, cerita pendek, dan puisi. Bapak Bambang Widiatmoko juga aktif sebagai Ketua Komunitas Sastra Indonesia dan pernah menjadi peserta dan pembicara pada Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia dan 33rd World Congress of Poets di Ipoh, Malaysia pada tahun 2013. Kepada Pak Bambang Widiatmoko kami persilakan. Oke, terima kasih. Selamat pada Mas Tengsu atas peluncuran buku pelajaran menggambar. Saya sejak lebih dari 40 tahun yang lalu ya. Dan bersama saya, bersama Kurnia Effendi, Isbedi Setiawan ini mengalami beberapa fase, mulai dari membuat antologi puisi berbentuk stensilan, kemudian cetak, kemudian malam ini kita bersama-sama bisa melakukan diskusi puisi Mas Tengsu melalui Zoom. Nah, kami adalah generasi yang mengalami banyak hal. Dan belum genap sebulan yang lalu saya diperkenalkan oleh Mas Tengsu beberapa rumah makan rawon di Malang, ya, keliling di Malang. Kemudian setiap ada rawon kita coba satu persatu untuk membandingkan yang paling enak yang mana. Kemudian terakhir saya menangkap betul ekspresi Mas Tengsu Cahyono ketika melakukan Tiamsi di Kelenteng Malang ya. Beliau agak tertegun. Saya tidak tahu apa yang ada dalam ramalan Tiamsi itu, tetapi bahwa sebagai penulis puisi, saya dan Mas Tengsu mengagumi puisi-puisi Cina ya yang tertulis di lembaran Tiamsi. Betapa indah, dan Mas Tengsu saya terkagum, wah menafsirkan sulit sekali ya ini kalimat-kalimat yang ada dalam lembaran Tiamsi. Saya akan membacakan satu puisi. Kolam. Satukan aku dengan kolam. Jadilah kau ikan memainkan ekor dan sirip di pagiku. Di bawah kelengkeng yang berbunga, hatiku berenangan di kolam, memainkan ekor dan siripmu. Ketipakmu guritan lukisan air, ciuman di antara lumut dan batu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari kawan sastra. Kumpulan puisi 3 bait karya Tengsu Cahyono ini telah diterbitkan oleh SIP Publishing. Oleh karenanya telah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Indra Devandra dari SIP Publishing. Tak lengkap rasanya apabila kita tidak bertegur sapa dan menyimak sekapur sirih dari beliau. Kepada Pak Indra. Pak Indra, apakah bisa mendengar suara saya, Pak Indra? Baik, bisa mendengar, Mbak. Oke, baik. Kepada Pak Indra Devandra kami persilakan. Terima kasih, luar biasa sekali. Dari tadi saya juga menyimak ini forum yang VIP ya, super VIP barangkali ini. Ada sastrawan-sastrawan nasional
bahkan juga dari luar negeri, ini luar biasa sekali. Pesertanya juga keren-keren ini. Saya beberapa hafal namanya dan beberapa tahu karya-karyanya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga narasumber yang sudah hadir dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Halo Mbak, ini suara saya bisa didengar ya? Iya, bisa didengar. Ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Tengsu, penulis buku. Yang kami hormati dari Bapak Pembedah dari Pak Lim ya, Pak Lim. Saya tadi merasa bangga ya, si publishing bisa menerbitkan sebuah karya yang hebat. Dan yang kami hormati moderator, yang kami hormati para peserta. Jadi dari diskusi tadi itu tentunya banyak hal yang menarik. Dan dari kami tentunya harapannya adalah buku Pak Tengsu ini bisa dibaca secara luas ya. Artinya semoga banyak yang ingin memiliki buku ini dan bisa membaca karya-karya Pak Tengsu yang hebat ini. Dan kami memberikan promo ya. Ini langsung saja karena dari penerbit ini tugasnya adalah mempublish. Kesuksesan penerbit adalah buku yang dipublish itu bisa laris, bisa terjual, bisa dibaca banyak orang. Jadi tugas kami di situ. Dan kami nanti akan menayangkan rekaman hari ini melalui YouTube dan akan kami share supaya nanti banyak yang mendengar dan mendapatkan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini, dan semoga banyak yang tertarik juga untuk membaca bukunya. Nah, ini kami ucapkan selamat kepada Pak Tengsu. Semoga bukunya ini bisa laris manis, dan kemarin sudah ini ya terjual 50 lebih, dan semoga nanti akan tambah banyak yang pesan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki bukunya, silakan bisa menghubungi nomor yang sudah saya share di chat room. Ini yang atas nama Mila. Ini customer service kami yang akan melayani pemesanan ya di nomor 0895 3846 52297. Dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat dari acara pada malam hari ini, nanti bisa mengisi form daftar hadir yang akan kami share di grup WA. Link grup WA sudah saya share di chat room. Ini silakan bisa bergabung bagi yang belum bergabung. Itu ada link grup WA-nya ya. Dan di situ akan kami share tentang link PO juga, link pre-order, link pemesanan buku juga dari Pak Tengsu, dan tentunya ada harga khusus dari penerbit. Nah, nanti akan dihubungi oleh Mbak Mila ketika Bapak Ibu sudah mengisi formulirnya. Dan juga ada formulir kehadiran yang nanti akan dijadikan dasar bagi kami untuk membuat sertifikat. Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat bisa bergabung di grup WA ataupun ingin berdiskusi, karena di situ grupnya ada Pak Tengsu, ada Pak Kurnia Effendi dan sebagainya. Nanti bisa berdiskusi di situ. Silakan bisa gabung di grup WA yang linknya sudah saya share. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak sempat masuk di grup WA, pengen langsung pesan saja, silakan bisa hubungi Mbak Mila yang nomornya sudah ada di room chat. Dan untuk selanjutnya ada pembagian door prize. Tadi sudah dicatat oleh moderator, ini ada beberapa penanya, ada 5 ya Mbak tadi ya Mbak Sinta ya. Iya, Mas Sinta. Nah, berarti tidak perlu saya pilih ya karena sudah pas 5 ya. Jadi kami menyediakan 5 buku dari Pak Tengsu yang akan kami kirim ke alamat pemenang, dan ongkos kirimnya kami yang menanggung, dari si publishing yang menanggung ongkos kirimnya. Demikian juga kemarin kami kirim buku-buku dari Pak Tengsu secara gratis ke para endorsement,
tokoh-tokoh sastrawan yang memberikan endorsement. Nah, ini kami ucapkan terima kasih juga telah bersedia memberikan endorsement dan kami kirimkan buku karya Pak Tengsu secara gratis. Nah, bagi para penanya yang tadi bertanya dan mendapatkan door prize, silakan kirim alamat lengkapnya ke nomor Mbak Mila, ya nomornya yang saya share di chatroom ya. Silakan bisa dibuka, kemudian nanti di save nomornya, kirim alamat lengkapnya untuk kami kirimkan buku dari Prof. Tengsu. Mungkin itu, jadi Bapak Ibu sekalian, kami dari SIP Publishing sangat Mungkin senang. ada di tambahan satu, Mas ya. Oh iya, gimana Pak? Yang ingin membaca tulisan Pak Lim secara lengkap, ya silakan membeli buku itu. Ya. Karena tulisan Pak Lim itu ada dalam buku itu. Oh iya. Jadi ingat itu ya. Jadi yang ingin membaca lengkap tulisan Pak Lim dari awal sampai akhir, silakan membeli buku itu. Ya, saya kira itu. Oke, ini bagus banget. Tadi kan banyak yang pengen pengen dikirimi filenya, tapi ternyata sudah ada di buku. Jadi nanti beli bukunya aja karena ini kita bangga sekali lah kalau punya karya-karya yang luar biasa ini. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi Prof. Tengsu malam hari ini setelah resmi diluncurkan bukunya dan nanti semoga bisa laris di pasaran. Dan ini kan belum saya share di grup-grup kelas menulisnya Pak Tengsu yang kemarin. Nah, ini nanti juga mungkin semoga banyak yang ikut juga nanti memesan. Jadi kami seperti itu, dan bagi yang ingin melihat video rekamannya, silakan bisa subscribe channel YouTube SIP Publishing, ya SIP Publishing SIP PUBLISHING. Nah itu nanti ada video ini ya, dan juga ada beberapa acara-acara yang pernah kami laksanakan, termasuk dulu ada pelatihan petigraf oleh Pak Tengsu, kemudian peluncuran bukunya Pak Lindung dan sebagainya. Nanti bisa menonton di channel YouTube SIP Publishing. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada Pak Tengsu dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang door prize. Ini ada Mas Adi Darmawan, Pak Usdoh, Pak Eka Budianta, Bu Jani Jaswin, dan Mas Afandi. Nah, nanti silakan bisa mengirim alamat lengkapnya ke nomor yang kami share di chatroom. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyelenggaraan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Pak Indra dari SIP Publishing. Semoga SIP Publishing setia menjadi sahabat literasi Indonesia. Selamat juga kepada para penanya yang telah berhasil mendapatkan buku gratis karya Pak Tengsu. Bapak, Ibu, saudara-saudari kawan sastra yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara di malam hari ini. Sebelum acara ini kita tutup, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan atas acara pada malam hari ini. Kita foto bersama, nggih. Mohon berkenan untuk membuka kamera. Sudah siap. Gaya bebas Bapak Ibu yang bahagia supaya ceria fotonya. Saya foto 1, 2, 3. Lagi, karena ada 2 slide, saya foto lagi. Masih senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari kawan sastra, karya sastra pada mulanya adalah cinta yang kita ungkapkan melalui penciptaan lalu berharap membuahkan apresiasi. Terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Tengsu Cahyono yang telah berkenan mengekalkan cintanya dalam puisi yang diluncurkan pada malam hari ini, kepada SIP Publishing yang begitu berdedikasi terhadap literasi di Indonesia, kepada Bapak Lim Kim Hui yang dengan segenap hati meluangkan waktu
membedah buku pada malam hari ini. Pada para penyair yang dengan cintanya menyemarakkan malam hari ini melalui pembacaan puisi, Bapak Kurnia Effendi. Mohon maaf, saya mute dulu, tadi ada suara yang bocor. Bapak Kurnia Effendi, Bapak Isbedi Setiawan, Bapak Heru Marwata, Bapak Bambang Widiatmoko, matur sembah nuwun, terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kawan sastra yang dengan tulus hati mencinta sastra. Semoga banyak cinta yang tercurah pada malam hari ini menjadi bekal kita lebih setia pada sastra Indonesia. Saya selaku pembawa acara menghaturkan maaf apabila ada yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kawan sastra. Saya mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Terima biasa. kasih. Selamat Pak Tengsu. Selamat Selamat malam. Pak Tengsu. Selamat Pak Tengsu. Terima kasih Pak Joshua Igu. Apa Mas Joshua Igu? Sehat? Sehat. Apa sehat? Kudunya anak organ kali mau kudune. Selamat Pak Tengsu, bukunya semoga jadi bestseller. Monggo pamit. Pak Lim, selamat malam. Dadah Pak Tengsu. Selamat Pak Lim, malam. Jam berapa Pak Lim di Malaysia ini? Sekarang hampir